nama saya Sofi. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Larantuka. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tenggelamnya Perahu Puken. Inilah ceritanya. Pada zaman dahulu, berangkatlah seorang janda ke Tegalan. Di dekat Tegalan ada sebuah kolam yang keramat nan angker. Saat itu matahari sangat panas. Wanita itu pun beristirahat di kolam. Dari arah kolam terdengar suara tawa canda gadis-gadis. Wanita itu pun cepat-cepat pergi ke kolam. Dari ketinggian, ia mengintip 7 gadis cantik yang sedang berenang bersukaria di kolam. Setelah puas mandi, dalam sekejap mata, ke-7 gadis itu berubah menjadi 7 burung merpati lalu terbang dan menghilang di awan biru. Hari berikutnya, si wanita janda itu cepat-cepat pergi ke kolam. Ia bersembunyi di balik batu besar yang tertutup semak belukar. Tak lama kemudian, terbanglah ke-7 burung merpati itu menuju ke kolam. Sampai di kolam, ke-7 burung merpati itu berubah menjadi 7 gadis cantik yang asik berenang di kolam. Wanita itu terpikat pada gadis yang paling kecil atau gadis si bungsu. Kebetulan sekali, pada keesokan harinya, si gadis bungsu itu meletakkan pakaiannya di dekat persembunyian si wanita janda itu. Saat ke-7 gadis itu sedang berendam di kolam, si wanita janda itu secara diam-diam mengambil pakaian si bungsu. Setelah puas mandi, gadis bungsu itu keluar dari kolam menuju tempat pakaian. Namun, ia melihat pakaiannya sudah hilang. Ia mencari ke sana kemari, namun tak kunjung didapatinya. Ia pun menangis. Kemudian, keluarlah si wanita janda itu dari tempat persembunyiannya. Ia pun menyodorkan selembar sarung yang telah disiapkannya. Keduanya pun duduk sambil berkisah tentang kehidupan masing-masing. Pada akhir kisah, si gadis bungsu itu berpesan kepada wanita janda itu agar tetap merahasiakan tentang asal-usul dirinya dan siapa namanya. Keduanya pun sepakat dan akhirnya mereka beristirahat. Sementara Lagadoni di rumah sangat gelisah karena sudah 5 hari ibunya tidak pulang ke rumah. Keesokan harinya, Lagadoni pun cepat-cepat pergi ke tegalan di dekat kolam untuk mencari ibunya. Si gadis bungsu itu disuruh oleh ibu Lagadoni untuk bersembunyi. "Kenapa ibu tidak pulang ke rumah beberapa hari ini?" tanya Lagadoni kepada ibunya. "Di sini saya sedang bersama dengan gadis pilihanku," jawab sang ibu. "Untuk apa ibu tinggal di sini bersama gadis itu?" "Untuk mencari jodohmu, dan inilah pilihanku yang terakhir sebelum ibumu meninggal." Kemudian, keluarlah si gadis bungsu itu dari tempat persembunyiannya dan muncul di hadapan Lagadoni. Bagaikan dalam mimpi, Lagadoni melihat gadis yang cantik itu. Akhirnya, Lagadoni yang tampan itu pun menerima permintaan ibunya. Ibunya pun sangat gembira karena putra tunggalnya sudah mempunyai istri. Tetapi beberapa bulan kemudian, si istri Lagadoni tidak menemukan tanda-tanda kehamilan. Pada saat itulah timbullah niat buruk Lagadoni untuk mencari tahu tentang asal-usul istrinya. Pada suatu hari, Lagadoni sedang menyadap lontar. Ia terjatuh dari pohon lontar lalu pingsan. Harapan hidup baginya sangat menipis. Sang ibu dan istrinya pun meratapinya. Dalam keadaan pingsan itu, Lagadoni mendengar ratapan sang istri. "Wahai Lagadoni, raja dunia,
Jangan kau tinggalkan aku, Nini Sari Kolong Merpati Kayangan. Beberapa lama kemudian, Lagaduni pun siuman kembali. Sang ibu dan istrinya pun merawatinya hingga pulih. Setelah siuman, Lagaduni pun bergurau. Aku sudah tahu siapa dirimu dan siapa namamu, Nini Sari. Mendengar gurauan itu, raut muka Nini Sari pun berubah menjadi tersinggung. Ia segera membakar sampah lalu menghilang di kekebulan asap itu. Lagaduni pun menceritakan peristiwa itu kepada ibunya. Ibunya langsung jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah menguburkan jenazah ibunya, Lagaduni pun bertapa untuk memperoleh kesaktian guna mencari istrinya di dunia kayangan. Ia bertapa di kuburan kedua orang tuanya. Setelah genap masa bertapa, Lagaduni pergi ke puncak gunung yang sangat tinggi. Di sana, ia memanjat sebatang pohon besar yang sangat licin. Akhirnya, Lagaduni pun sampai di dunia kayangan. Ia menunggu di mata air yang sering dipakai oleh gadis-gadis kayangan untuk menimba air. Ia pun memanjat sebatang pohon asam agar ia bisa mengintip gadis-gadis kayangan itu. Di antara gadis-gadis kayangan itu, ada istrinya Nini Sari. Ia pun menjatuhkan selembar daun asam ke dalam tempayan Nini Sari. Ia juga menjatuhkan cincin permata dan Nini Sari mengambilnya. Keduanya pun bertemu. Dan kini Nini Sari tidak lagi merahasiakan tentang asal-usul dirinya. Sebelum Nini Sari membawa Lagaduni ke rumah ayahnya, Nini Sari pun berpesan agar Lagaduni selalu tabah dalam menerima hukuman yang diberikan oleh ayahnya. Akhirnya, keduanya pun berjalan menuju rumah ayahnya. Begitu ayah Nini Sari melihat Lagaduni, kedua algojo diperintahkannya untuk menyeret Lagaduni ke tahanan. Lagaduni pun tabah karena mengingat pesan Nini Sari. Keesokan harinya, Lagaduni dibawa ke pantai Pasir Putih. Di sana, mereka menuangkan 7 bako jaut dan mereka menyuruh Lagaduni untuk mengisi kembali jaut itu ke dalam bakunya. Kalau kau tidak bisa mengisi kembali jaut ini ke dalam bakunya, maka kau akan dibunuh di pantai ini. Demikian ancaman kedua algojo itu. Lagaduni pun sedih karena mengenang nasibnya. Kemudian datanglah Raja Pipit dan bertanya kepada Lagaduni. "Wahai anak manusia, kenapa kau bersedih?" tanya Raja Pipit. Lagaduni pun menceritakan semuanya. Raja Pipit pun memerintahkan kawanannya untuk mencapak biji-biji jawat itu dan mengisi kembali ke dalam bakunya. Setelah sore hari, kedua algojo itu datang di pantai Pasir Putih itu dan melihat ke-7 baku itu sudah terisi dengan jawat seperti semula. Lagaduni pun dikembalikan ke tahanan lagi. Keesokannya lagi, Lagaduni dibawa ke tengah lautan. Di sana, mereka menuangkan mute tanah atau seperti perhiasan untuk membuat kayu dan dalam 7 gumbar ke dalam laut. Dalam keadaan kesusahan itu, datanglah burung bangau dan membantu Lagaduni. Setelah sore hari, kedua algojo itu pun datang di tengah lautan itu dan melihat ke-7 gumbal itu telah terisi dengan mute tanah seperti semula. Hari berikutnya lagi, Lagaduni dibawa ke sebuah area yang sangat luas. Mereka menyuruh Lagaduni untuk membangun rumah adat seperti Keropopeken. Dalam keadaan susah payah itu, datanglah babi landa untuk memahat dan bergotong royong membuat rumah adat itu. Setelah sore hari, kedua algojo itu pun datang dan melihat betapa indah rumah adat itu. Lagaduni pun dikembalikan ke tahanan lagi. Keesokan harinya lagi,
Lagadoni dibawa ke sebuah gedung yang gelap pekat. Di sana ada pasangan suami istri dan Nini Sari berada di antara pasangan itu. Mereka menyuruh Lagadoni untuk menggandeng tangan Nini Sari. Dan jika Lagadoni menggandeng tangan istri orang, maka ia akan dibunuh. Dalam keadaan kebingungan itu, datanglah kunang-kunang dan membantu Lagadoni. Begitu lampu dinyalakan, terlihat Lagadoni sedang menggandeng tangan Nini Sari. Lagadoni pun dapat menikahi Nini Sari. Setelah pernikahan, pada hari ke-7, Lagadoni dan Nini Sari dibawa ke bumi di Kerokopuken. Di bumi, Nini rajin bekerja. Kepandaian menenun tiada duanya. Pada suatu hari, Nini Sari melihat ada seekor ular naga kecil. Nini Sari pun memungutnya dan meletakkannya di hadapannya sambil meniru motif tenunnya. Hari pun bertambah, ular itu semakin besar dan semakin ganas hingga membunuh penduduk Kerokopuken. Nini yang kesohor itu diumpat dan dicaci maki oleh masyarakat Kerokopuken. Penduduk Kerokopuken pun mendatangkan seorang dukun untuk membunuh ular itu. Mulut sang ular itu ditusuk dengan tombak berpijar. Sang ular itu pun mati dengan meneriakkan suara gemuruh menggelegar yang sangat menakutkan. Bersamaan dengan teriakan ular itu, air pun semakin naik, hujan pun turun lebat, dan gelombang yang ganas menghempas penduduk Kerokopuken. Tenggelamlah Kerokopuken dan penduduknya lari kemana-mana. Demikianlah cerita mengenai asal-usul Kerokopuken. Sekian dan terima kasih.